Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Arstianto, mahasiswa Teknik Kimia Prodi S1, Fakultas Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta dengan NIM 121210136. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kimia fisika acara 4A, yaitu kenaikan titik didih. Sebelum saya menjelaskan, saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada dosen dan juga asisten yang telah membantu saya dalam mengerjakan video ini, yaitu dengan dosen Bapak Dr. Heri Septiakusuma, SSIMT, dan juga asisten Ibu Anita Dewi ST, dan juga Kak Taufik Anggita Wibisana. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kimia fisika acara 4A, yaitu kenaikan titik didih. Dimulai dari tujuan praktikum. Praktikum kali ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama menentukan konstanta kenaikan titik didih molal Kd suatu solvent, dan yang kedua adalah menghitung berat molekul zat non-volatil dari kenaikan titik didihnya. Untuk praktikum ini, alat dan bahan yang digunakan adalah untuk bahan yang pertama ada urea, yang kedua ada aquades, lalu yang ketiga ada diethylene glycol. Dan untuk alat-alat yang digunakan, yang pertama ada kaca arloji, yang kedua ada gelas beker, lalu yang ketiga ada gelas ukur, yang keempat timbangan digital, yang kelima pengaduk, yang keenam labu leher 3, yang ketujuh termometer. Untuk waktu pemanasan digunakan juga kompor listrik dan juga pendingin balik atau kondensor. Nah, untuk video, untuk langkah kerja dan juga step-step acara 4A Kimia Fisika, mari kita lihat video dengan seksama. Video langkah-langkah praktikum kimia fisika acara 4A, kenaikan titik didih. Pertama, menyiapkan 100 ml aquades ke dalam gelas ukur. Langkah selanjutnya, memasukkan 100 ml aquades ke dalam labu kepala 3 dan merangkai alat-alat dengan memasang labu didih kepala 3, pendingin balik, kompor, dan termometer sesuai dengan video yang telah dipraktekkan. Selanjutnya, menyalakan kompor dan pendingin balik sampai aquades dalam labu didih memiliki suhu konstan sehingga diperoleh titik didih aquades dan mencatatnya. Langkah selanjutnya, menimbang urea yang beratnya telah ditentukan oleh asisten. Pada percobaan kami, penambahan urea 2 kali seberat 3 gram sehingga berat total urea adalah 6 gram. Lalu, selanjutnya memasukkan urea ke dalam labu didih dan menambahkan 100 ml aquades sehingga terbentuk larutan urea. Dalam penambahan urea, dipastikan semua urea dipindahkan dari kaca arloji. Caranya dengan menyiram kaca arloji dengan aquades sampai kaca arloji benar-benar bersih. Selanjutnya, menyalakan kompor dan memanaskan larutan sampai termometer menunjukkan suhu konstan. Lalu, catat suhu pada laporan sementara. Langkah selanjutnya, mengambil 10 ml diethylene glycol dan mencampurkannya
kepada 100 ml Aquades yang ada pada gelas ukur sehingga terbentuk larutan baru yang akan dipanaskan juga. Setelah itu, pindahkan larutan ke dalam labu didih dan panaskan larutan hingga suhu konstan. Lalu catat pada laporan sementara. Itulah video praktikum tentang kimia fisika acara 4A, kenaikan titik didih. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Nah, setelah kita melihat video tersebut, mari kita melakukan pembahasan mengenai acara 4A praktikum kimia fisika, yaitu kenaikan titik didih. Nah, seperti yang kita ketahui, acara 4A, yaitu kenaikan titik didih, adalah salah satu hal yang meliputi sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dalam larutan. Dalam sifat koligatif larutan terdapat 4 hal. Yang pertama adalah penurunan titik beku. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan tekanan uap. Dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Nah, pada praktikum kali ini difokuskan mengenai kenaikan titik didih pada sifat koligatif larutan. Titik didih suatu larutan tersendiri adalah suhu larutan pada saat tekanan uap jumlah larutan itu sama dengan tekanan udara luar. Sedangkan kenaikan titik didih merupakan selisih antara titik didih suatu larutan dengan titik didih pelarut murni setiap zat cair. Nah, setelah praktikum yang saya lakukan, kita mendapatkan hasil. Yang pertama, pada saat pemanasan Aquades, kita dapat mengetahui titik didih Aquades dengan cara pemanasan hingga suhu dalam termometer menjadi konstan, yaitu titik didih Aquades adalah 96 derajat. Aquades sendiri di sini menjadi solvent atau pelarut pada praktikum ini. Lalu yang kedua, titik didih larutan urea adalah 97 derajat. Setelah melakukan pemanasan Aquades, di sini kami menimbang urea seberat 6 gram, lalu mencampurkan dengan 100 ml Aquades, lalu dipanaskan hingga suhu konstan, sehingga mendapat suhu konstan atau titik didih larutan urea pada termometer adalah 97 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, didapatkan titik didih larutan diethylene glikol adalah 97,5 dengan cara 100 ml Aquades dicampurkan dengan 10 ml diethylene glikol lalu dipanaskan hingga suhu mencapai konstan dan didapatkan 97,5 derajat Celcius. Nah, mengapa sih sebuah larutan yang dicampurkan, sebuah solvent yang dicampur dengan solut, titik didihnya akan meningkat? Nah, hal ini dikarenakan ketika suatu solvent ditambahkan dengan solut, akan mengurangi kemampuan solvent untuk meninggalkan larutan ke fase uap. Sehingga tekanan uap solvent dalam larutan menjadi lebih rendah dari tekanan uap
tekanan uap solvent dalam keadaan murni. Hal itu menyebabkan kenaikan titik didih pada larutan tersebut. Nah, pada praktikum kali ini yang bertindak sebagai solvent adalah Aquades. Aquades dipilih karena Aquades adalah bahan yang universal atau pelarut universal. Lalu, solut yang digunakan adalah urea dan juga diethylene glikol yang merupakan larutan non-elektrolit. Nah, kenaikan titik didih yang dialami pada larutan urea dan diethylene glikol itu juga tidak terlalu besar atau tinggi, mungkin hanya 1 derajat dan 1,5 derajat. Hal ini hal ini dikarenakan urea dan juga diethylene glikol merupakan larutan non-elektrolit. Hal itu juga berpengaruh pada kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih juga tergantung dengan jenis solut yang ditambahkan dan seberapa banyak solut itu ditambahkan. Kenaikan titik didih larutan elektrolit lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit memiliki jumlah partikel lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Hal ini diakibatkan karena larutan non-elektrolit tidak dapat terionisasi dengan ion-ionnya, sedangkan larutan elektrolit dapat terionisasi dengan ion-ionnya. Sehingga titik didih larutan elektrolit itu lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit. Nah, ini ya untuk salah satu contoh mengapa jenis solut itu harus diperhatikan karena juga berpengaruh terhadap perubahan titik didihnya. Lalu, seberapa banyak faktor selanjutnya yang mempengaruhi kenaikan titik didih adalah seberapa banyak solut itu ditambahkan. Nah, contohnya pada percobaan yang saya lakukan, percobaan saya pada awalnya urea yang ditambahkan adalah 3 gram dan tidak terjadi perubahan titik didih pada termometer. Namun, saat ditambahkan lagi 3 gram urea dengan total 6 gram urea yang ada pada labu kepala 3, nah itu titik didih bertambah menjadi 97 derajat, naik 1 derajat dari suhu awal. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi larutan solut di dalam solvent itu berpengaruh pada kenaikan titik didih larutan tersebut. Lalu dari data yang telah kita peroleh yaitu 96 derajat Aquades, titik didih larutan urea 97 derajat, dan juga titik didih larutan diethylene glikol 97,5 derajat. Nah, dari data tersebut kita dapat menentukan nilai Kb dan juga berat molekul zat non-volatil yaitu diethylene glikol dengan cara menggunakan perhitungan rumus yaitu delta Tb dikali Kb dikali dengan M. Delta T. Mohon maaf untuk rumus yang tadi saya ucapkan itu ada kesalahan di mana seharusnya itu adalah delta Tb sama dengan M dikali dengan Kb. Untuk selanjutnya apabila ada kesalahan kata, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Tb sendiri adalah kenaikan titik didih suatu larutan, sedangkan Kb merupakan tetapan titik didih dan juga M adalah molalitas. Molalitas sendiri itu juga memiliki rumus yang pertama, memiliki rumus massa solut per berat jenis solut dikali 1000 per massa solvent, di mana solvent yang digunakan adalah Aquades, sedangkan pada percobaan pertama, yaitu pemanasan larutan urea, itu kita menggunakan massa 6 gram urea dibagi berat molekul urea. Nah, dari situ kan kita dapat mengetahui molalitas dan juga delta Tb atau kenaikan titik didih larutan urea, sehingga kita dapat mencari nilai Kb dari solvent yang kita gunakan, yaitu Aquades. Nah, setelah kita mengetahui Kb, nilai Kb dari Aquades, kita dapat menggunakan
cara yang sama atau perhitungan yang sama untuk mengetahui berat jenis atau berat jenis dari zat non-volatil yang digunakan pada praktikum ini, yaitu diethylene glycol, yaitu dengan cara delta TB, larutan diethylene glycol atau selisih antara titik didih Aquades dan juga diethylene glycol dikali dengan nilai Kb atau tetapan titik didih yang sudah diketahui di perhitungan pertama, yaitu Kb solvent atau Aquades dikali dengan molalitas. Molalitasnya itu adalah GR gram gram diethylene glycol per massa jenis diethylene glycol dikali dengan 1000 per massa solvent. Setelah itu kita dapat mengetahui nilai dari massa berat jenis diethylene glycol. Saat pemanasan digunakan juga pendingin balik. Fungsi dari pendingin balik yaitu mengubah uap menjadi fasa sebelumnya. Jadi pada saat pemanasan dalam kompor dan juga labu leher 3 itu terdapat satu selang atau satu penghubung dari labu leher 3 dengan kondensor atau pendingin balik. Fungsi dari kondensor tersebut kan juga sudah dijelaskan, yaitu untuk mengubah uap pada larutan menjadi fasa sebelumnya. Jadi nanti pada saat labu leher 3 dipanaskan, larutan akan menguap dan mengalir ke kondensor. Nah, kondensor tersebut digunakan untuk mengubah uap yang memiliki suhu tinggi menjadi suhu yang lebih rendah, sehingga uap pada larutan di kondensor tersebut kembali ke bentuk cairan. Hal ini mengakibatkan massa dan juga volume larutan yang berada di labu leher 3 itu menjadi konstan. Nah, pada percobaan ini digunakan urea dan diethylene glycol yang merupakan zat non-volatil. Zat non-volatil tersendiri adalah zat yang sulit menguap, di mana tekanan uapnya itu rendah dan mengakibatkan titik didih itu akan semakin tinggi. Lalu ada beberapa hal mengenai titik didih, kenaikan titik didih yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ketika kita melakukan destilasi. Pada saat melakukan destilasi kan itu memanfaatkan perubahan perubahan apa ya? Perubahan tekanan uap ya, di mana saat uh, LTP. Lalu ada Lalu ada penerapan dari kenaikan titik didih ya pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada distilasi. Distilasi adalah eh, metode untuk memisahkan zat atau larutan berdasarkan beda dari kemampuan dia menguap atau titik didihnya. Seperti contohnya pada saat praktikum kimia organik semester 2, yaitu pengambilan minyak atsiri, itu kita memanfaatkan beda kemampuan mereka antara minyak atsiri dan juga pelarutnya untuk menguap, sehingga dapat dipisahkan antara minyak atsiri dan juga pelarutnya. Lalu penerapan kenaikan titik didih yang kedua ada memasak menggunakan garam. Nah, seperti yang kita ketahui, garam merupakan larutan elektrolit, di mana ketika ada suatu campuran, larutan, atau suatu solvent yang ditambahkan dengan garam, nah, maka otomatis titik didihnya pun juga akan bertambah dan juga lebih tinggi daripada sebelumnya. Hal ini sangat bermanfaat bagi suatu hal memasak ketika diperlukan teknik slow cooking atau pemanasan yang lama. Sehingga ketika air yang mendidih itu lebih lama menguapnya atau mendidihnya daripada sebelumnya. Nah, itu adalah beberapa contoh dari penerapan kenaikan titik didih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam materi ini, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.